Bab 431. Malam itu Chen Yuan mengalahkan Kimura. Banyak sekali orang di media berita mulai menulis dengan cepat. Kurang dari 1 jam setelah Chen Yuan meraih kemenangan, media berita utama telah menyoroti judul-judul yang menarik perhatian dan memberitakan secara mengejutkan. Mengejutkan, Ichiro Kimura, seorang jenius muda dalam permainan Go, kalah untuk pertama kalinya. Di turnamen Go Seoul, ia kalah dari seorang anak laki-laki berbaju putih. Mengejutkan. Di dunia catur Go Seoul, seperti dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon, pertama Raja Catur, Xiao Tians, kembali ke dunia catur, dan kemudian ada Master Catur Tiongkok, menghancurkan si iblis kecil dengan tangannya. Anak-anak Kimura, betapa sombongnya kau. Menyapu seluruh Tiongkok, tak seorang pun berani menantangnya. Master Catur itu ada di dunia, ditampar di depan umum, Master Catur itu perkasa, Tiongkok perkasa. Petik 2. Tepat ketika media berita utama memberitakan berita itu satu demi satu. Dalam video singkat tentang suara jerawat itu, banyak blogger terkenal juga muncul, yang mengedit dan menganalisis video-video Chen Yuan sebelumnya. Salah satunya seperti ini. Apakah Anda masih ingat si pelari? Apakah Anda ingat pangeran piano kecil? Apakah Anda ingat bapak baptis bola basket? Lalu Anda tahu siapa Raja Catur Tiongkok? Benar sekali. Ketika saya menyusun informasinya, saya tidak percaya dengan mata saya sendiri. Ternyata pemuda yang telah melakukan berbagai perbuatan sensasional dan menunjukkan bakat luar biasa di berbagai bidang sebenarnya adalah orang yang sama. Saya terkejut. Dulu, saya tidak percaya bahwa ada orang seperti itu di dunia ini yang disebut jenius. Karena saya pikir perbedaan antara orang-orang sebenarnya tidak terlalu besar, hanya saja apakah mereka bekerja keras atau tidak. Tetapi pada saat ini, hati saya terguncang. Saya benar-benar tidak tahu kata sifat apa yang harus saya gunakan untuk mengungkapkan kekaguman saya yang tak terhingga. Petik 2. Pemuda ini, ia sedang belajar di jurusan sastra Universitas Hu, seorang mahasiswa junior, dan ia akan naik ke tahun senior tahun ini. Seorang pemuda yang belajar di jurusan sastra, kecepatan larinya melampaui kapten tim atletik Akademi Olahraga. Keterampilan pianonya dipuji secara pribadi oleh Lang Sen, dan ia dihormati sebagai seorang maestro. Penampilannya di lapangan basket mengejutkan bintang NBA, dan sekarang, ia telah mengalahkan Kimura Ichiro dalam permainan Go. Di setiap bidang, ia memimpin. Tanyakan saja, siapa lagi? Gemetarlah, manusia fana. Di hadapan keberadaan yang begitu hebat, kita tidak perlu pelit dalam memberikan pujian, kita seharusnya merasa kagum. Begitu klip video blogger ini keluar. Petik 2. Hanya dalam semalam, video itu mendapat jutaan suka dan komentar negatif. Blogger video pendek lainnya pun mengikuti jejaknya. Dalam satu malam, video Chen Yuan menjadi viral di seluruh negeri. Kali ini, dia benar-benar melejit. Seluruh jaringan internet heboh. Dia dulu punya banyak julukan. Misalnya, si pelari, bapak baptis bola basket, dan pangeran piano kecil, tetapi tidak satu pun yang benar-benar populer. Atau populer untuk sementara, tetapi segera menghilang. Karena selebriti internet memang seperti itu. Popularitasnya cepat, dan popularitasnya juga cepat. Semua orang hanya mengingat julukan orang ini, bahkan namanya pun tidak. Tapi kali ini, penonton akhirnya tahu. Namanya Chen Yuan. Masih seorang mahasiswa. Namanya sangat biasa, tetapi bakatnya telah memukau dunia. Kamu sangat tampan, adik Chen Yuan benar-benar tampan. Maaf Kun, aku mungkin harus pindah. Maaf Zan, bukan berarti kamu buruk, hanya saja adik Chen Yuan lebih baik. Ya Tuhan, akhirnya aku menemukannya. Dia benar-benar menawan saat bermain piano. Sayangnya, aku tidak dapat menemukan karya-karyanya yang lain. Ternyata dia tidak hanya bisa bermain piano, tetapi juga di bidang lain. Lakukan debutmu, pangeran kecil, kami pasti akan mendukungmu. Apakah kalian memperhatikan bahwa pakaian yang pernah dikenakan adik Chen Yuan persis sama dengan pakaian yang dikenakan dewa bertopeng, bahkan sosoknya pun mirip, jadi mungkinkah itu dewa bertopeng? Aku masih ingat 2 hari lalu, Tianwang Jie-chou, karena sang maestro bertopeng menyanyikan lagunya, Promise Happiness, membuat lagu ini kembali populer di seluruh negeri, dan dipuji sebagai seni pertunjukan tingkat dewa yang melampaui nyanyian asli Tianwang. Jie-chou memposting di Weibo secara terbuka menyatakan bahwa ia ingin mengundang sang maestro bertopeng untuk berpartisipasi dalam konser tur dunianya, tetapi sayangnya sang maestro bertopeng tidak menanggapi. Pikirkanlah, apakah kemampuan bermain piano sang maestro bertopeng sangat mirip dengan pangeran piano kecil, benar? Aku masih bertanya-tanya siapa dewa bertopeng itu. Aku bertanya-tanya apakah dia seorang pria tua di lingkaran itu. Melihat ke belakang sekarang, mungkin Chen Yuan adalah dewa bertopeng itu, ini. Terlalu luar biasa. Selain bola basket, lari cepat, Go, dan piano, dia bahkan bisa bernyanyi setingkat dewa lagu.
Berapa banyak identitas tersembunyi yang dia miliki? Perdebatan di internet sedang berlangsung sengit. Chen Yuan masih pagi buta. Matahari menyinari pantatnya, dan dia masih tidur nyenyak. Bermain Go akhir-akhir ini agak melelahkan. Aku tidak ada kegiatan hari ini, jadi aku bisa tidur sepuasnya. Baru saja, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar lagi di benak Chen Yuan. He Ziying. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 97 poin. Bukan hanya karena Sakura kembali ke kampung halamannya setelah liburan musim panas. Karena dia berasal dari timur laut, jauh dari Seoul. Jadi sangat merepotkan untuk bola balik. Tepat setelah kembali ke kampung halamannya, seorang teman sekelas SMA terus mengejarnya, menyebabkan dia terjerat dalam masalah. Jika itu teman sekelas biasa, dia mungkin akan mengabaikannya. Tapi teman sekelas SMA ini berbeda. Namanya Liu Lingyun. Dialah He Ziying yang diam-diam jatuh cinta pada dewa laki-laki selama 3 tahun. Dia bahkan menulis surat cinta kepada dewa laki-laki itu, tetapi ditolak oleh dewa laki-laki itu. Karena perkembangannya yang lambat, dia lebih kurus dan lebih kecil daripada teman-temannya di SMA. Hingga tahun ketiga SMA, tinggi badannya bertambah dari 1,6 meter menjadi 1,7 meter. Tubuhnya yang kurus juga menjadi sangat percaya diri. Akibatnya, banyak siswa laki-laki di kelasnya merasa iri. Tanpa diduga, He Ziying ternyata adalah calon pacar yang potensial. Siapa sangka dia berubah menjadi perempuan di usia 18 tahun, semakin dewasa, semakin cantik dia. Pria tampan ini, Liu Lingyun, selalu punya pacar. Dia tidak hanya tampan, dia juga menyukai olahraga, dan keluarganya juga kaya. Di SMA, dia adalah tokoh populer di sekolah. Dia bisa bermain basket lagi, dan dia juga ceria dan tampan, tetapi nilainya tetap sangat bagus. Gadis mana yang tidak menyukai pria tampan seperti itu? Itu juga karena pria tampan itu menyukai olahraga. Jadi, kriteria Sakura untuk mencari pacar setelah kuliah bukan hanya karena dia harus menyukai olahraga. Kalau tidak, dia tidak akan setuju dengan pendekatan Liang. Karena dia menemukan bayangan Liu Lingyun dalam diri Liang. Mungkin dia tidak pernah melepaskan pria tampan di hatinya. Setelah pulang ke rumah kali ini, teman-teman SMA mengadakan pesta. Bukan hanya Sakura yang ikut serta. Tentu saja, si dewa laki-laki juga ikut serta. Gelombang sesumbar dan kentut, setelah minum 3 gelas. Liu Lingyun mulai mengungkapkan bahwa dia telah putus dengan mantan pacarnya. Dan malam itu, dia mengungkapkan cintanya kepada He Ziying. Pikiran para pria sebenarnya tidak sulit ditebak. Awalnya, Ying bukan hanya tidak suka berdandan, tetapi juga tidak berkembang dengan baik, bahkan memakai gigi palsu, jadi wajar saja dia tidak terlalu populer. Tetapi setelah 1 tahun kuliah, dia kembali ke kampung halamannya, ikut serta dalam reuni kelas, melepas gigi palsu, belajar merias wajah dan berdandan, dan He Ziying, yang telah berkembang dengan sangat baik, langsung menjadi pusat perhatian. Siapa sangka Xiao Sakura adalah gadis tercantik di kelas mereka. Liu Lingyun menyesalinya. Gadis yang dia tolak di awal ternyata begitu cantik setelah sedikit berdandan. Bahkan sosoknya saja sudah membuat orang terpesona. Bab 432. Menghadapi pengejaran kembali dari mantan pria idamannya. He Ziying jatuh ke dalam dilema. Karena dia sudah memiliki pria lain di hatinya, dan pria itu adalah Chen Yuan. Awalnya, Liu Lingyun, pria idaman yang membuatnya tergila-gila, berbalik dan menyadari bahwa pihak lain tampaknya tidak lebih dari itu. Dia tidak setampan, setinggi, percaya diri, dan ceria seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, selama pesta makan malam, perilakunya agak menyebalkan. Dia akan berpura-pura menyentuh bahunya dengan sengaja atau tidak sengaja, lalu mengelus rambutnya. Bukan hanya Sakura yang tidak menyukai perilaku yang mengganggu seperti itu. Bagaimana bisa pria idaman itu menjadi seperti ini? Atau mungkin aku yang buta sebelumnya, dan yang kusukai hanyalah yang kubayangkan dalam ingatanku, bukan Liu Lingyun yang sekarang. Lebih dari Sakura tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mengapa pria idaman yang sangat kusukai, bahkan untuk menarik perhatiannya, mengubah diriku dengan segala cara untuk menjadi lebih baik, hanya agar pria idaman itu lebih memperhatikanku suatu hari nanti. Tapi sekarang, tujuanku akhirnya tercapai. Ini hanya pertemuan sederhana. Pria idaman yang pernah kuimpikan, mulai mengejarku secara aktif. Mengapa aku harus menghindar, atau bahkan ingin melarikan diri? Bukankah ini hasil yang kuharapkan? Tapi ketika itu terjadi, aku sama sekali tidak bersemangat. Kali ini, He Ziying telah berbicara dengan sahabat dan teman sekelasnya di SMA tentang pikirannya. Sahabatnya juga membujuknya untuk menerima Liu Lingyun. Lagi pula, pria idaman itu masih sangat baik. Dia membeli mobil saat masih mahasiswa baru. Kudengar semua orang mulai menghasilkan uang dari media sekarang. Sementara mahasiswa lain masih bolos kuliah dan bermain game, dia sudah mulai menghasilkan uang dan bekerja keras untuk karirnya. Anak laki-laki seperti itu masih sangat populer. Atas desakan sahabatnya,
Hati He Ziying mulai goyah. Akhirnya, dia menyetujui ajakan kencan Liu Lingyun. Pagi ini, Liu Lingyun membawa He Ziying ke lapangan basket. Pria ini akan memamerkan keahliannya untuk memenangkan hati gadis itu. Lagi pula, dia pernah mendengar bahwa alasan He Ziying menulis surat cinta untuk menyatakan perasaannya saat itu adalah karena dia tertarik dengan penampilannya yang tampan seperti pemain basket. Hanya saja, beberapa tahun telah berlalu, dan perasaan itu telah memudar. Liu Lingyun membawa He Ziying kembali ke kampus, agar dia bisa mengingat kenangan masa mudanya dan merasakan kembali perasaan yang pernah dia miliki. Biarkan hati gadis itu bersemi kembali. Setelah masuk universitas, pria tampan nan tampan ini menjadi sensual dan mesum. Dia hanya ingin menggoda gadis setiap hari, yang membuat kemampuan bermain golfnya berkarat. Meskipun begitu, dasarnya masih ada, dan permainannya tidak buruk. Tapi Nona Sakura tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimana kemampuan bermain golf Liu Lingyun bisa seburuk ini? Bahkan tidak bisa melakukan dung. Bahkan tidak bisa menutup ring. Persentase tembakan 3 angkanya bahkan tidak mencapai 50%. Posisi layup 3 langkahnya sama sekali tidak keren. Permainan basketnya sama sekali tidak agresif. Lawannya juga jarang. Dia sama sekali tidak tahu cara bekerja sama dalam pertahanan. Dalam bayanganku, kemampuan bermain golf seorang dewa laki-laki seharusnya tidak seperti Chen Yuan, yang bisa mendominasi seluruh lapangan. Selama dia melempar bola, dia pasti akan mengenai sasaran 100%. Selama dia melakukan layup, dia pasti akan melakukan dung 360 derajat di udara. Mengapa ada perbedaan sebesar itu? Mungkinkah aku terlalu mengagungkan citranya di benakku sebelumnya? He Ziying merasa mimpinya hancur. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Aku belum pernah melihat kemampuan Chen Yuan yang luar biasa sebelumnya. Kemampuan bermain Liu Lingyun sangat hebat. Setidaknya dalam ingatan sangat hebat. Tetapi setelah melihat kekuatan tim universitas dan kemampuan Chen Yuan yang luar biasa. Jika dibandingkan sekarang, bukan hanya Ying yang sangat memahami betapa besarnya perbedaan antara kemampuan Liu Lingyun dan Chen Yuan sebelumnya. Seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Liu Lingyun tidak mengetahui hal ini, dan mengira dia bermain bagus hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam bermain, dia mencetak lebih dari 20 poin sendirian. Bahkan persentase tembakan 3 angka mereka setinggi 50,00%. Tidakkah kau melihat kelompok pemain pemula ini, dan kau memandang dirimu sendiri dengan kagum? Gelombang ini seharusnya cukup untuk menenangkan Nona Sakura. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyeretnya untuk membuka kamar hari ini. Lagi pula, sekolah akan segera dimulai lagi. Jika kau tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat, kau mungkin harus menunggu sampai liburan musim dingin tahun depan. Setelah sekian lama, ada terlalu banyak perubahan. Kudengar dia masih bayi, jadi aku harus meningkatkan seranganku. Aku ingin mengambil darah pertamanya. Setuju. Cepat. Jeda pertandingan bola basket. He Ziying bahkan tidak membelikan air untuknya, dan malah menundukkan kepala dan mulai menggesek layar ponselnya sendiri. Hal ini membuat pria tampan itu merasa sedikit tidak nyaman. He Ziying juga bertanya-tanya apakah Liu Lingyun punya masalah otak. Apakah kau mengajak gadis lain kencan hanya untuk menontonmu bermain basket? Bermain saja tidak apa-apa. Kau masih membiarkan orang menunggumu selama setengah jam, kenapa wajahmu begitu besar? Jika bukan karena teman-teman sekelasnya dulu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Tiba-tiba, sebuah video populer muncul di depan matanya. Setelah menonton video yang diedit ini, Heizi Sakura terkejut. Chen Yuan, dia bisa bermain golf. Dia mengalahkan Kimura Ichiro. Sakura, kau juga menonton video ini. Aku juga menontonnya. Pagi-pagi sekali, pria bernama Chen Yuan ini tiba-tiba menjadi populer. Banyak orang membicarakannya, mengatakan betapa berbakatnya dia terlihat sangat tampan, hanya itu yang kulihat, dia mungkin tidak setampan aku, haha, bercanda saja, sebenarnya, aku sangat mengaguminya. Mengalahkan Kimura adalah kemenangan besar bagi dunia catur Tiongkok. Intinya, dia juga sangat jago bermain basket. Dung putar 360 derajatnya benar-benar keren, dan tembakan 3 angkanya benar-benar 100% akurat, itu luar biasa, ngomong-ngomong, kudengar orang ini sepertinya dari Universitas Huda. Sakura, bukankah kamu juga dari Universitas Huda? Apakah kalian teman sekelas? Pernahkah kamu bertemu dengannya? Liu Lingyun sepertinya mendengar sesuatu, dan mulai bertanya dengan penasaran. Aku pernah melihat, Chen Yuan ini dulu meminta WeChat denganku. Saat itu, kupikir dia bukan orang baik, jadi aku menolaknya. Ketika He Ziying mengatakan ini, nadanya terhenti. Dia tidak menceritakan kisah tentang dirinya yang mengejar Chen Yuan kembali atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula, perempuan juga ingin menjaga harga diri. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Lingyun langsung bingung, kamu benar-benar mengenalnya. Ya, kemudian dia ingin menambahkan saya di WeChat lagi dan lagi.
Saya tidak punya pilihan selain setuju. Jika Anda tidak percaya, lihat teman-teman saya dan lihat apakah dia ada di sana, benarkah? Melihat ekspresi terkejut dari mantan idola pria itu, Sakura-san merasa gembira. Dulu kau meremehkanku, sekarang tidak apa-apa, 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, aku tidak bisa melihatmu lagi. Chen Yuan adalah idola pria baruku. Kau keluar. Setelah menonton video Chen Yuan lagi, hatinya semakin yakin. Sekolah akan segera dimulai. Dia ingin segera kembali ke Seoul dan melanjutkan usahanya untuk mendapatkan Chen Yuan. Mustahil baginya untuk memiliki perasaan sedalam ini terhadap pria lain lagi, ini adalah cinta. Su Lele. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Target penjilat anjing Su Lele, tingkat kesukaannya telah menembus 99 poin, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah +10 poin penguatan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa, 105. Chen Yuan bertanya-tanya, He Ziying, yang sudah lama tidak berhubungan, tiba-tiba meningkatkan tingkat kesukaannya. Tidak disangka, tidak lama kemudian, tingkat kesukaan Su Lele juga meningkat. Dan telah mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 99 poin. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa gadis-gadis yang sudah lama tidak bertemu ini meningkatkan tingkat kesukaannya? Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Itu Su Lele yang menelepon. Hei, Lele, ada yang ingin kau tanyakan padaku. Aku tidak ada kerjaan. Aku hanya kebetulan menemukan video kakak Chen Yuan tentang jerawat. Aku selalu berpikir kakak Chen Yuan sudah cukup hebat. Aku tidak menyangka kau bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Itu semua nama palsu, kata Chen Yuan dengan rendah hati. Bahkan jika dia tidak menonton berita, dia mungkin sudah menduga bahwa apa yang terjadi kemarin telah terungkap. Aku khawatir itu telah menyebabkan banyak dampak dan perhatian. Kakak Chen Yuan, kau sudah lama tidak ke rumah di komunitas Qin Yuan, apakah kau berencana untuk tinggal di sini di masa depan? Tidak ada rencana seperti itu, tetapi aku membeli villa di luar selama liburan musim panas. Lebih luas, jadi lebih nyaman untuk melakukan eksperimen. Tapi setelah sekolah dimulai, aku akan pindah kembali. Komunitas Qin Yuan dekat dengan sekolah. Benar, aku sangat berharap sekolah segera dimulai, sehingga aku bisa memasak untuk kakak Chen Yuan setiap hari. Suasana hati Su Lele yang tadinya sedih tiba-tiba menjadi gembira. Mendengar kata-kata ini, Chen Yuan sedikit tersentuh hatinya. Bukankah Su Lele ini terlalu bijaksana? Dia telah memberi dengan diam-diam. Meskipun dulunya dia seorang bajingan, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian. Itu membuat Chen Yuan terkadang merasa berhutang budi padanya. Tepat ketika video Chen Yuan semakin populer di internet, para paparazi yang suka bergosip, seperti hiu yang mencium bau darah, datang untuk mengawasi. Bahkan sebuah merek pakaian terkenal sudah ingin mengundang Chen Yuan untuk menjadi juru bicara mereka. Ada juga merek sepatu lari, merek pakaian dalam, merek minuman fungsional, merek masker wajah, dan bahkan merek-merek lipstik, yang semuanya menginginkan Chen Yuan menjadi juru bicara mereka. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi juru bicara, kamu bisa melakukan beberapa siaran langsung dengan barang dagangan, kan? Kamu sangat populer sekarang, trafiknya sangat besar, dan kamu memiliki citra positif. Kamu mewakili dunia Go Tiongkok dan mengalahkan anak jenius Go Fusang. Kamu adalah pahlawan nasional. Dan kamu memiliki bakat di banyak bidang lain. Rasanya seperti kamu jenius serba bisa. Kamu cocok untuk menjadi duta berbagai merek. Sekarang popularitasmu sudah mencapai puncaknya, mengapa kamu tidak segera memanfaatkan kesempatan ini? Selain itu, kudengar Chen Yuan, yang juga disukai oleh sebuah perusahaan film dan televisi, ingin mengontraknya. Ada naskah berjudul Go Supreme, yang sangat cocok untuknya. Kebetulan saja di kehidupan nyata dia adalah Qizun. Lebih baik mencari dewa sebagai pemeran utama. Itu tergantung apakah dia bersedia bergabung dengan industri film dan televisi. Ada begitu banyak sumber daya bagus di luar sana. Selama Chen Yuan mengangguk, dia bisa menerimanya. Tiba-tiba, diskusi panas berlanjut di internet. Sang master catur menang melawan Ichiro Kimura. Konon ada hadiah sebesar juta yuan. Papa Ma dan bos-bos lainnya tidak akan mengingkari janji mereka, kan? Tentu saja tidak. Beberapa orang ini adalah raksasa e-commerce, raksasa game, raksasa real estate, dan raksasa telepon seluler. Mereka seharusnya tidak mengingkari janji mereka untuk uang sekecil ini. Dengan juta di tangan, aku tidak bisa menghabiskannya seumur hidupku, keren sekali. Kau pikir itu kau? Kau hanya mengejar hal kecil. Hadiah sebesar juta yuan hanyalah titik awal. Pemuda ini mungkin akan melambung tinggi. Jika dia hanya tahu cara bermain Go, mungkin dia tidak akan menimbulkan sensasi seperti ini. Intinya, dia tidak hanya bisa bermain Go, tetapi dia juga tampan, hanya itu saja.
Dia juga bisa bermain piano, bermain basket, berlari cepat, bernyanyi, dan semuanya di atas level profesional. Seorang pemuda dengan bakat seperti itu, dapat dikatakan memiliki masa depan yang cerah, dan dia telah menjadi populer di seluruh internet. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, dia mungkin akan melangkah lebih jauh daripada selebriti internet lainnya. Ini adalah penilaian dari seorang agen profesional. Sekitar tengah hari, berita mengejutkan lainnya muncul. Sudah dengar? Papa Ma sebenarnya mengatakan dalam konferensi pers hari ini bahwa dia sangat mengagumi pemuda bernama Chen Yuan ini. Selain jumlah hadiah yang dijanjikan sebelumnya, dia juga berencana untuk mengundang Chen Yuan bergabung dengan Ali Group dan menjadi duta citra Ali Group. Benarkah? Chen Yuan benar-benar akan melesat. Tidak mungkin, rasa iri tidak bisa datang. Bukankah dia bisa jadi anak keberuntungan di pesawat ini? Pak Tua, kau terlalu banyak membaca novel. Tepat ketika sekelompok netizen membicarakannya. Di antara mereka ada seorang pengguna internet yang sudah sangat kesal. Dia adalah seorang otaku kurus, agak menyedihkan dengan kacamata berbingkai hitam. Di dunia nyata, dia memang seorang otaku. Tapi di internet, dia memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Dia adalah Raja Angkatan Laut, He Sifan. Bajingan ini, bajingan, bagaimana dia bisa begitu terkenal? Mengapa bajingan sepertimu bisa mendapatkan kekaguman dari semua dewi, tetapi para dewi bahkan tidak mau melihatku ketika aku memberikan hatiku? Aku akan menghancurkan reputasimu. Tunggu, nak, kau tidak akan sombong selama 2 hari. He Sifan menatap komputer dengan seringai di bibirnya. Awalnya, dewi yang diam-diam dia cintai adalah Zhao Yuqi, tetapi Zhao Yuqi kabur dengan Chen Yuan, seorang bajingan. Kemudian, akhirnya ia memberanikan diri dan meminta WeChat kepada Qin Bingsui, tetapi Qin Bingsui menolaknya, dan malah berpaling dan memeluk Chen Yuan, si binatang buas. Untuk ketiga kalinya, ia bertemu dengan dewi lain bernama Xiao Ruoyu. Saat pertama kali melihat Xiao Ruoyu, ia terkejut dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, dewi ketiga itu juga kabur bersama Chen Yuan. Mengapa dunia begitu tidak adil? Membiarkan bajingan seperti Chen Yuan melakukan apapun yang dia inginkan, sementara orang jujur seperti kita hanya dihina dan disakiti. Apakah kalian para wanita buta? Dewi yang dicintai direbut berulang kali. Kemarahan di hati He Sifan telah mencapai puncaknya. Tetapi ia tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu kesempatan untuk mengumpulkan bukti. Serangan siber biasa sama sekali tidak menyakitkan. Jika ia ingin merusak reputasinya, ia harus mencapai puncak hidupnya sebelum menyeretnya ke neraka yang tak berujung. Dan sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Buktinya juga telah terkumpul. Citra Chen Yuan terlalu positif. Banyak orang bahkan menyebutnya pahlawan nasional. Namun, begitu citra positif seperti itu tercoreng, kau tak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena ceroboh dan terlalu sombong. Sekarang saatnya mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. He Sifan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bab 434. Baik, bos. Ingat, jangan sebarkan berita negatif selama 2 hari ini, dan buat citra Chen Yuan sebagai pahlawan nasional menjadi sangat positif. Dia adalah pemuda tampan nasional, dia adalah orang paling berbakat di Tiongkok, dia berdedikasi dan lembut, pekerja keras, dan memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci, dia adalah manusia sejati. Saat mengucapkan kata-kata ini, He Sifan hampir muntah. Tapi tidak ada jalan lain. Jika ingin menginjak seseorang, Anda harus mengangkat orang itu ke altar terlebih dahulu, sehingga ketika Anda jatuh, akan lebih menyakitkan. Ketika kepribadian seseorang diciptakan untuk menjadi sangat sempurna. Begitu fondasi manusia runtuh, Anda akan kehilangan reputasi dan disingkirkan oleh orang lain. 2 hari. Berlalu begitu cepat gelombang. Popularitas Chen Yuan tidak hanya tidak menurun, tetapi ia malah semakin dipuji. Banyak sekali troll tiba-tiba muncul di internet, dan mereka mulai menceritakan kisah kekaguman terhadap pemuda tampan Chen Yuan. Salah satu postingan ditulis seperti ini. Halo semuanya, saya seorang mahasiswi Fakultas Bisnis Universitas Huzhou, dan saya tinggal di apartemen tahap 2 gedung Asrama Putri. Sebenarnya, sudah lama sekali saya mendengar nama Chen Yuan. Tapi bukan karena bakatnya orang-orang mengenalnya. Saat itu, Chen Yuan belum begitu terkenal, dia hanyalah seorang pemuda biasa. Di internet, kita hanya melihatnya sebagai sosok yang berbakat dan memesona, tetapi siapa sangka bahwa pria yang begitu luar biasa ini juga pernah terluka karena cinta. 3 tahun lalu, Chen Yuan, yang baru saja masuk universitas, sangat sederhana dan lugu. Selama pelatihan militer tahun pertamanya, ia jatuh cinta pada seorang gadis. Karena menyukai gadis itu, selama 3 tahun penuh, ia mengantarkan sarapan untuk gadis itu setiap pagi tanpa mempedulikan cuaca. Setiap kali hujan, ia akan menerobos angin dan hujan untuk mengantarkan payung kepada gadis itu. Untuk membelikan iPhone kesayangannya,
ia bekerja serabutan selama beberapa bulan, dan ia enggan makan. Saat itu, meskipun ia menjalani kehidupan yang menyedihkan setiap hari, masih ada senyum di wajahnya. Wajahnya, hanya karena aku bisa melindungi gadis ini. Dia merasa sangat bahagia. Dengan begitu, waktu berlalu begitu cepat, dan 3 tahun penuh telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, bibi dari asrama putri telah mengenal anak laki-laki bernama Chen Yuan ini. Banyak orang menganggapnya seperti anjing penjilat. Namun Chen Yuan tidak pernah berubah karena kejadian ini. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia tetap sama seperti sebelumnya, hujan atau panas, hanya untuk melindungi cinta di hatinya. Selama 3 tahun, kami semua mengira dia hanyalah anak laki-laki biasa. Aku bahkan sedikit meremehkannya dalam hatiku. Aku pikir anak laki-laki seperti itu benar-benar tidak berharga. Tapi kami salah. Kami tidak tahu bahwa anak laki-laki ini telah menyingkirkan semua sayap dan sisi tajamnya untuk diam-diam melindungi gadis itu. Dia rendah hati dan tidak ingin pamer. Tapi sikap rendah hatinya dianggap tidak kompeten oleh banyak orang. Bahkan jika itu adalah gadis yang diam-diam dia lindungi selama 3 tahun, pada akhirnya dia hanya diperlakukan sebagai ban cadangan. Gadis itu berpaling dan melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria kaya palsu, dan bahkan mengorbankan keperawanannya yang berharga. Kemudian, gadis itu hamil dan ditinggalkan oleh pria kaya palsu itu. Chen Yuanru tersambar petir. Tapi dia tetap memilih untuk memaafkan. Akhirnya, gadis itu setuju untuk bersama Chen Yuan. Tapi apakah menurutmu ini akhir dari cerita? Sama sekali tidak. Setelah gadis itu pulih secara fisik, dia mencampakkan anak laki-laki itu kurang dari sebulan. Aku masih ingat bahwa di gerbang sekolah, anak laki-laki itu hampir menangis dan berlutut di depan gadis itu, memohon dengan rendah hati, tetapi pada akhirnya dia tetap ditinggalkan tanpa ampun. Saat itu, hatinya hancur, dan dia kesakitan. Rasa sakit seperti itu akhirnya membuatnya menyadari kenyataan. Dia tidak lagi rendah hati, seolah-olah dia telah membuka semacam segel. Era milik Chen Yuan akhirnya tiba. Dia mulai menjadi pria yang paling populer di sekolah, bahkan bersinar. Tapi tidak ada senyum di wajahnya lagi. Dia adalah pria yang terluka karena cinta. Aku sering berpikir, jika orang yang dikejar Chen Yuan adalah aku pasti akan menyetujuinya tanpa ragu dan tidak membiarkannya menderita begitu banyak rasa sakit. Mengapa tidak pernah ada anak laki-laki yang mau begitu tergila-gila padaku? Unggahan seperti itu. Sekilas, tampaknya itu adalah ungkapan emosi seorang mahasiswi dari Universitas Huda. Namun sebenarnya, di balik kata-katanya, semuanya menggambarkan ketertarikan dan dedikasi Chen Yuan. Karakter ini sungguh sempurna. Untuk seorang pemuda berbakat seperti dia, menurut akal sehat, dia pasti tidak tahu berapa banyak pacar yang pernah dikencaninya. Umumnya, pria yang cakap sangat perhatian. Tapi siapa sangka pria yang begitu hebat akan begitu tergila-gila dan teguh pendirian. Demi gadis yang dicintainya, dia sudah membayar terlalu mahal. Bahkan cakram penghubung pun tak tahan. Untuk sementara waktu, banyak gadis yang tergerak hatinya. Ini benar-benar pangeran yang jatuh cinta seperti dalam dongeng. Kakak Chen Yuan, kau bisa menjadi pacarku, aku pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku menangis, 3 tahun, ini sudah 3 tahun penuh, apakah perempuan jalang ini berhati batu? Kakak Chen Yuan sudah membayar begitu banyak untuknya, mengapa dia masih menyakiti kakak Chen Yuan begitu banyak? Wanita ini pasti menyesal sekarang, dia benar-benar buta. Kakak Yuan, dia tidak mencintaimu, kami semua mencintaimu, kami mencintai Yuan, dan kami tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Semua gadis di lantai atas kepalanya terjepit di pintu, tuan rumah jelas sedang mengarang cerita, apakah kalian percaya itu? Aku tidak mengarang cerita. Banyak orang di Huda tahu tentang kisah Chen Yuan. Jika kau tidak percaya, cari tahu sendiri. Gadis yang dia kejar selama 3 tahun itu bernama Lin Sutong. Kau bisa menyelidikinya sendiri. Jawab pemilik rumah sambil menunjuk-nunjuk. Postingan dan komentar seperti itu terus bermunculan di situs web utama, forum utama, dan platform video pendek utama. Citra Chen Yuan sebagai pangeran yang tergila-gila dan bertekad bulat semakin jelas. Semua jenis orang berkomentar tanpa pandang bulu. Beberapa orang yang malas dan bosan bergegas untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Lin Sutong memang ada. Tentu saja, pasti ada unsur pengolahan artistik di dalamnya. Di bawah momentum banyaknya orang, nama Chen Yuan semakin terkenal. Video-videonya semakin populer. Berbagai sudut pandang, berbagai klip, berbagai narasi, berbagai legenda. Sama seperti Kun-Kun muda dulu, ia lahir dari ketiadaan dan menyapu semua platform utama. Hanya dalam beberapa hari, ia langsung menjadi populer di seluruh internet. Sejumlah besar siswi SMP dan SMA secara spontan membentuk klub penggemar Aiyuan, klub pendukung Aiyuan, dan pasukan Aiyuan di seluruh internet. Warnanya bukan merah lagi,
tapi merah dan ungu. Kakak, tahukah kamu bahwa kamu sangat populer akhir-akhir ini? Aku tidak berani keluar bersamamu sekarang. Aku takut jika aku keluar bersamamu, aku akan dikelilingi oleh gadis-gadis lain. Keluh Wang Mengmeng dengan tatapan iri. Dia telah bekerja keras untuk siaran langsung akhir-akhir ini, dan hanya sedikit orang yang mengenalnya ketika dia keluar rumah. Bagaimana bisa Chen Yuan, yang tidak melakukan apapun, bahkan tidak mengelola akun publiknya sendiri, menjadi populer di seluruh internet? Apakah itu berlebihan seperti yang kau katakan? Benar, Kak, kau bahkan tidak tahu betapa gilanya gadis-gadis kecil zaman sekarang. Kau harus memakai masker dan kacamata hitam saat keluar rumah di masa mendatang, kalau tidak akan terlalu berbahaya. Tepat ketika Wang Mengmeng dipenuhi emosi, sepotong berita negatif tentang Chen Yuan telah terungkap. Bab 435. Kabar buruk ini, hampir secara telak, benar-benar menghancurkan karakter sempurna yang telah diciptakan Chen Yuan sebelumnya. Tanggal 23 Agustus. Pukul 12.30 siang. Dia telah menahan diri untuk waktu yang lama, dan bahkan membantu Chen Yuan menciptakan He Sifan yang lebih sempurna. Akhirnya, dia meledak. Dia mengunggah video sinis di platform media sosial utama. Begitu video ini dirilis, dalam waktu kurang dari 1 jam langsung menjadi viral, memicu diskusi panas di internet. Karena orang yang dibencinya tak lain adalah pahlawan nasional yang sangat populer saat ini, pangeran kecil yang penyanyang, bapak baptis bola basket, master catur generasi penerus, master piano, Chen Yuan. Halo semuanya, nama saya He Sifan. Sebelum mengunggah video ini, saya telah memikirkannya dengan matang. Mungkin saya akan terjebak dalam badai opini publik karenanya, tetapi apapun harganya, adalah tugas He untuk mengungkapkan kebenaran. Banyak teman penonton mungkin tidak mengenal saya, tetapi pasti ada yang pernah mendengar julukan saya yang lain, Keyboardman. Benar, Keyboardman adalah saya adalah Keyboardman. Sebenarnya, saya pendiam, tetapi di internet saya menyerang dengan keras. Langit tidak melahirkan saya sebagai pejuang keyboard, semburan saya seperti malam panjang yang melintasi zaman. Saya memiliki kunci untuk membuka gerbang surga, dan kunci untuk membunuh para dewa. Bertarung melawan 3.000 kaisar hanya dengan satu mulut, mendorong 19 benua dengan 2 kunci. Ada 300 juta dewa di dunia, dan Anda harus menundukkan alis ketika bertemu saya. Puncak para dewa, bangga akan dunia, jika ada keyboard saya, akan ada surga. Kunci sungai besar datang dari langit, dan satu kunci dapat menaklukkan dunia. Ketika yin dan yang dalam kekacauan, gunakan kunci ajaibku untuk membersihkan langit. Oke, cukup omong kosongnya, orang yang ingin kuhina hari ini adalah seorang bajingan, sampah masyarakat, dan namanya adalah Chen Yuan. Kau dengar aku benar, orang yang ingin kuhina adalah Chen Yuan. Mungkin di benak banyak orang, Chen Yuan adalah pahlawan nasional dan talenta Tiongkok. Dia penyanyang dan berdedikasi, dan dia bisa disebut dewa nasional. Tapi di mataku, dia tidak sebaik babi dan anjing. Dia curang, menipu penonton, mempermainkan emosi, dan memiliki kecenderungan kekerasan, memukuli wanita. Dia penjahat sejati. Aku akui aku seorang troll. Tapi aku jelas bukan troll yang tidak masuk akal. Alasan mengapa aku menghujatnya adalah karena ada cukup bukti dan alasan. Selanjutnya, silakan nikmati serangkaian video. Setelah suara He Sifan terdengar, sebuah video yang tidak begitu jelas dan goyang muncul. Pasti diambil dengan ponsel. Dalam video tersebut, seorang pria muda berjalan menghampiri seorang wanita cantik yang mengenakan gaun malam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pipi wanita cantik itu dengan keras. Tanpa sedikit pun rasa simpati, serangan itu sangat kejam. Bahkan ada close-up yang diedit dalam gerakan lambat. Anda tidak salah, pria yang memukul seseorang itu tidak lain adalah Chen Yuan sendiri. Meskipun saya tidak tahu pertengkaran macam apa yang terjadi antara Chen Yuan dan gadis ini, tetapi sebagai seorang pria, dia berani memukul seorang gadis di depan umum. Sungguh tidak pantas untuk memukul, apakah ini dewa pria sempurna yang Anda sebut? Layar video diputar. Itu adalah saat Chen Yuan mengajak Wang Mengmeng untuk berpartisipasi dalam acara peluncuran Big Chat TV, di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang kurang ajar yang mengejek saudara perempuannya dengan sembarangan. Di bawah amarah Chen Yuan, dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya hanya karena dia seorang wanita. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan difoto. Bahkan ini menjadi salah satu bukti di tangan He Sifan. Tentu saja, jika hanya seperti ini, mungkin aku tidak akan merilis video khusus untuk menargetkannya, tetapi perilaku Chen Yuan jauh lebih buruk dari itu. Banyak orang mengatakan bahwa dia penyayang dan setia, tetapi selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat, seperti apa wajah asli dewa pria yang penyayang dan setia ini. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut He Sifan. Detik berikutnya, lebih dari selusin kelompok foto muncul dalam video tersebut. Setiap kelompok foto menampilkan Chen Yuan dan gadis-gadis berbeda yang muncul bersama dalam satu bingkai.
Meskipun tidak ada yang terlalu mesra dalam foto-foto ini. Tetapi kau berada dalam satu bingkai dengan selusin gadis, dan semuanya cantik. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa kau dan begitu banyak wanita cantik hanyalah teman biasa, kan? Bahkan jika memang ada teman biasa di dalamnya. Tetapi tidak mungkin semuanya teman biasa, kan? Semua orang tahu apa yang dipikirkan seorang pria. Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang dipikirkan pria ketika bersama para wanita cantik ini? Jadi, tidak perlu bagi Hesifan untuk berbicara omong kosong. Penonton punya penilaian sendiri. Kepribadian Chen Yuan yang penuh kasih sayang dan berdedikasi itu dibuat-buat, dan semua ceritanya palsu. Dia benar-benar bajingan. Pada titik ini dalam cerita, desain karakter Chen Yuan pada dasarnya telah runtuh. Tapi videonya belum selesai. Keseruan sesungguhnya baru saja dimulai. Para hadirin sekalian, banyak yang mungkin berpikir bahwa hanya ini yang saya beritakan hari ini, tetapi Anda salah, pelanggaran Chen Yuan jauh lebih banyak dari itu. Saya yakin banyak penonton telah menyaksikan pertandingan puncak antara Chen Yuan dan Kimura. Dia memenangkan 3 pertandingan dan menang 3 pertandingan. Tidak dapat dijelaskan mengapa dia menang, dan Kimura, si jenius Go yang tak terkalahkan, juga kalah tanpa alasan. Saya tidak tahu Go, jadi saya tidak bisa melihat di mana Kimura kalah. Jadi saya mengundang seorang Master Go profesional untuk melakukan serangkaian tayangan ulang. Menurut keterangan Master Go tersebut, sebenarnya tidak ada kerugian dalam pertandingan sebelumnya antara Kimura dan Chen Yuan. Ketiga pertandingan tersebut secara sukarela dikurung. Kita punya alasan untuk mencurigai bahwa ini hanyalah langkah pura-pura. Mengapa memainkan catur pura-pura? Mengapa Kimura sengaja membiarkan Chen Yuan kalah, lebih memilih kehilangan kehormatannya? Tentu saja untuk keuntungan. Seperti yang kita semua tahu, kali ini si anak Fusang menantang dunia Go Tiongkok dan menyapu bersih yang tak terkalahkan. Untuk mendukung kebangkitan dunia Go, raksasa e-commerce besar menawarkan hadiah hingga juta. Selama Anda menang, Kimura dapat mengambil hadiah tersebut. Dan alasan mengapa Kimura sengaja kalah dalam pertandingan itu adalah karena Chen Yuan sudah berdiskusi dengannya bahwa selama dia kalah dalam permainan, jumlah hadiah bisa dibagi 2, atau semuanya bisa diberikan kepada Kimura. Dihadapkan dengan godaan sejumlah besar juta yuan, Kimura akhirnya berkompromi. Dia kalah dalam permainan, tetapi dia mendapatkan juta. Dan Chen Yuan juga akan menuai kehormatan yang tak terbatas dan menjadi master catur Tiongkok. Masih mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Pada dasarnya, ini adalah kesepakatan yang mencurigakan. Mengapa tidak ada yang curiga bahwa Chen Yuan memainkan permainan palsu? Karena kita sangat ingin menang, kita sangat membutuhkan seseorang yang dapat mengembalikan kehormatan kita, dan kita perlu membuktikan status dunia Go Tiongkok di dunia. Chen Yuan memanfaatkan keinginan semua orang untuk menang, jadi dia melakukan permainan yang tidak diragukan lagi kecurangannya. Bangunlah, semuanya. Ini adalah dewa yang kalian puja, dan ini adalah pahlawan yang kalian kagumi. Jika kalian mengatakan dia bajingan, aku akan memujinya. Tidak ada apa-apa. Di akhir video, Hesifan meludah. Sepertinya itu mengungkapkan rasa jijikku yang terdalam. Bab 436. Memukuli wanita. Bermain catur palsu. Bajingan. Tatanan kemanusiaan runtuh. Berbagai macam hal buruk digabungkan menjadi satu. Begitu video ini keluar, Chen Yuan, yang baru saja naik ke puncak kejayaan, hampir terpuruk dan terpukul keras. Namun, reputasi seorang pemuda tampan, salah satu talenta generasi Tiongkok, langsung hancur. Langkah besar yang ditahan Hesifan ini bukanlah rumor tanpa dasar, melainkan gelombang palu yang solid dengan gambar dan kebenaran. Meskipun ada beberapa dugaan yang salah di dalamnya. Tetapi justru kebenaran dan kesalahan inilah yang membuat orang semakin curiga. Membangkitkan spekulasi tak terbatas dari penonton. Made, ini menjijikkan. Aku benar-benar tidak menyangka Chen Yuan seperti ini. Dia bahkan memukuli wanita. Dia masih seorang pria terhormat, dan dia tidak memiliki sikap seorang pria terhormat. Pria yang memukuli wanita adalah yang paling menjijikkan. Pria seperti itu harus ditangkap dan dipenjara untuk dikebiri secara kimiawi. Pergi ke neraka, bajingan. Blogger, kamu telah melakukan perbuatan hebat. Putriku terpesona oleh Chen Yuan selama 2 hari terakhir. Untungnya, kamu membangunkannya tepat waktu. Aku heran bagaimana ada orang-orang sesempurna ini di dunia. Mereka semua palsu. Bajingan sialan, bajingan bau, si pamer ini cuma mengada-ada, enyahlah dari sini. Baiklah, itu semua hanya sensasi, mungkin bahkan permainan pianonya pun palsu. Benar saja, begitu video ini keluar, komentar-komentar langsung berbalik. Beberapa orang yang sebelumnya ditekan oleh penggemar Chen Yuan fan semuanya muncul dalam sekejap. Para penggemar itu juga mulai mengarahkan senjata mereka, dan menyerang Chen Yuan dengan ganas. Betapa tingginya pujian yang diterimanya sebelumnya, betapa kerasnya ia diinjak-injak sekarang. Seseorang yang begitu terkenal,
ketika ia menunjukkan hal-hal buruk, ia secara alami akan diperbesar tanpa batas. Di bawah sorotan, Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Hal kecil dapat menyebabkan masalah runtuhnya citra manusia. Apalagi hal buruk sebesar itu. Citra Chen Yuan yang positif sebelumnya, kini jauh lebih buruk. Baru beberapa hari ia menjadi populer. Tidak mudah menjadi idola nasional dan mencapai puncak. Siapa sangka, ia jatuh ke bawah dalam sekejap. Alur ceritanya berbalik terlalu cepat. Sungguh mengecewakan. Video ini menjadi viral dan diunggah ulang oleh banyak penonton dan netizen. Chen Yuan bahkan lebih tampan. Terkadang memang seperti ini, hal baik tidak menyebar luas, hal buruk menyebar ribuan mil gelombang. Berita negatif menyebar dengan kecepatan yang bahkan berita positif pun tidak bisa mengimbanginya. Efek sensasional dan efek diskusi hangat yang terbentuk di internet juga beberapa kali lipat lebih besar daripada berita positif. Netizen senang membahas gosip semacam itu. Tiba-tiba, Chen Yuan menjadi sasaran kritik publik. Hampir dimarahi oleh netizen yang tak terhitung jumlahnya. Media berita utama sekali lagi memberikan pukulan telak. Balikkan kutub. Chen Yuan, dewa pria yang penyayang dan berdedikasi, ternyata bajingan berwajah buruk rupa. Mengejutkan. Seorang blogger internet terkenal merilis bukti yang membuktikan bahwa rencana Chen Yuan gagal. Keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Sang Raja Catur Chen Yuan dituduh bermain catur palsu dan mengkhianati keuntungan demi imbalan tinggi gelombang. Sutradara terkenal di industri hiburan mengatakan bahwa dia menarik kembali ucapannya sebelumnya, dan tidak akan pernah mempekerjakan pendatang baru dengan masalah karakter dan kualitas serius untuk menjadi aktor utama dalam Go Supreme. Petik 2. Tembok runtuh dan semua orang mendorong, itulah situasinya. Media gosip itu tidak keberatan membuat keributan, hanya untuk menuai gelombang trafik. Semua jenis editor yang suka membuat sensasi telah online satu demi satu. Selama artikel yang mereka tulis berisi kemarahan terhadap Chen Yuan, Anda bisa mendapatkan banyak komentar, posting ulang, suka, dan diskusi panas. Bagaimanapun, dengan 2 atau 3 gambar, kontennya sudah diedit, entah itu asli atau tidak. Selama ada yang membaca, berkomentar, dan menyukai, itu sudah dianggap sebagai konten yang bagus. Topik tentang Chen Yuan menjadi sangat populer dan sekali lagi mencapai puncak baru. Nama Chen Yuan menjadi yang paling banyak dicari di Weibo. Hanya saja, ulasan negatif bertebaran di mana-mana. Merek pakaian tertentu, merek sepatu lari, merek pakaian dalam, merek minuman fungsional, merek masker wajah, merek lipstik, dan lain-lain, semuanya menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan Chen Yuan. Orang seperti itu tidak layak untuk mewakili merek mereka. Seorang selebriti terkenal di industri hiburan mengatakan bahwa Chen Yuan harus sepenuhnya dilarang, dan menyarankan agar para pemain besar menunda perilisan hadiah jutaan dolar, dan mengundang Master Go domestik terkenal untuk bermain catur dengan Chen Yuan. Untuk menguji tingkat kekuatan sebenarnya. Untuk memverifikasi apakah dia benar-benar curang dalam permainan Go. Pertanyaan-pertanyaan ini telah memenangkan dukungan dan apresiasi dari banyak sekali netizen. Karena Chen Yuan adalah seorang master catur, seharusnya dia tidak keberatan bersaing dengan Master Go lainnya, kan? Jika menang, itu berarti semua orang salah paham, dan hadiah juta masih menjadi miliknya. Jika kalah, pasti dia curang. Tanggal 25 Agustus. Topik hangat tentang runtuhnya karakter Chen Yuan dan kecurangannya dalam catur telah menyebar ke seluruh Tiongkok. Selama 3 hari penuh, nama Chen Yuan tidak ditemukan di Weibo. Dia telah berubah dari pahlawan nasional, talenta kontemporer, dan perwakilan tokoh positif, menjadi bajingan abad ini. Dia menjadi bahan lelucon di antara masyarakat. Dicerca oleh ratusan juta netizen. Jika itu orang biasa, saya khawatir mentalnya sudah runtuh. Tidak tahan dengan tekanan sama sekali. Namun, Chen Yuan sendiri, yang menjadi pusat insiden tersebut, tampaknya acuh tak acuh terhadap masalah ini. Dia bahkan tidak peduli apakah dia manusia atau bukan. Sungguh yakin. Apa kau bercanda, generasi dewa dan perokok? Apakah kau masih perlu menggunakan ketenaranmu untuk menghasilkan uang? Dia tidak membintangi iklan, tidak menerima dukungan, tidak bermain dalam drama TV, dan tidak melakukan siaran langsung. Apakah runtuhnya tatanan manusia berdampak padanya? Sama sekali tidak. Mungkin itu masih hal yang baik. Dia sangat terkenal sebelumnya, dengan segala macam bakat, segala macam ketampanan, dan segala macam citra positif, orang lain menganggapnya sebagai dewa pria. Hanya bertemu seorang gadis di jalan, mungkin kau akan berteriak saat melihatnya. Tingkat popularitasnya pasti sangat tinggi, dan diperkirakan tidak bisa dibatasi sama sekali. Ketika seorang gadis biasa melihat seorang bintang idola, dia secara alami akan memiliki ketertarikan yang sangat kuat. Ini akan menyebabkan kesulitan besar bagi sistem untuk mengikat objek penjilat anjing baru. Sekarang citranya telah runtuh. Dia, seorang bajingan,
menggoda gadis-gadis di mana-mana, jadi dia bisa lebih berani. Bagaimanapun, semua orang tahu dia bajingan. Saat kau tahu aku bajingan, aku tetap bisa mendapatkanmu. Hanya dengan cara ini aku bisa menguji kemampuan teknisku lebih jauh lagi. Lepaskan beban-beban seperti menjadi idola. Meskipun menjadi idola bisa memiliki banyak penggemar, kau tidak bisa menggoda mereka, kau hanya bisa menonton. Menjadi bajingan itu berbeda. Lakukan semuanya dengan santai. Jangan terlalu khawatir sama sekali. Kakak, Hesivan ini keterlaluan, menjelek-jelekanmu seperti itu di internet, aku akan mengiriminya surat pengacara dan menuntutnya atas pencemaran nama baik. Kata Wang Mengmeng dengan marah. Dia mengerti perilaku Chen Yuan, dia tidak pernah menginap dan main-main. Kakakku tidak sekeras itu, hanya saja karena dia begitu baik, banyak gadis yang menyukainya. Tapi hal semacam ini di luar kendali, bagaimana Chen Yuan bisa disalahkan? Dan si pengguna internet mengatakan bahwa dia bermain catur palsu, Wang Mengmeng adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Dengan status Presiden Yan, apakah dia akan bermain catur palsu hanya untuk juta? Itu konyol. Bab 437. Hesivan melihat komentar-komentar di internet, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Setelah mengumpulkan bukti begitu lama, Chen Yuan akhirnya dihancurkan. Sekarang dia sudah hancur. Aku takut ini terlalu kejam. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Bukankah kau bajingan sombong? Bukankah kau sangat sombong? Apakah kau hanya mencoba-coba? Keren. Keren sekali. Hesivan menyesap air bahagia si bocah gemuk, bersenandung kecil dan bernyanyi, merasa sangat bahagia. Tiba telepon berdering. Hesivan membukanya dan melihat nama yang familiar, jadi dia menekan tombolnya. Sebuah suara familiar terdengar dari dalam. Bos, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda benar-benar populer kali ini. Sebelumnya, Anda menyerang dengan nama pahlawan keyboard, mengalahkan bintang papan atas Fang Jingyan hingga tewas, dan kakak direktur Li Hu, bisa dikatakan Anda menjadi terkenal dalam pertarungan pertama. Sekarang Anda menyerang lagi, dan Chen Yuan, yang begitu populer barusan, dikalahkan hingga tewas dalam sekejap. Sekarang bisa dikatakan reputasinya telah hancur dan akan bertahan selamanya. Pergelangan tangan dan reputasi Anda sekarang berada di tangan kita, bisa dikatakan tidak ada yang bisa melampauinya, Raja Keyboard tidak lain adalah Anda. Xiao Dao, jangan menyanjungku lagi. Ini semua nama palsu. Berkat bantuan saudara-saudara, saya akan menanggung biayanya untuk Anda. Bos, jangan terlalu sopan padaku. Kami akan mengikutimu di masa depan. Jika tidak ada promosi dari bos, aku khawatir aku akan tetap menjadi troll internet, hanya untuk sekadar mengolok-olok. Maksudku, tapi sekarang berbeda, ketika aku mengolok-olok orang secara online, aku dibayar untuk itu, dan aku bisa menganggap mengolok-olok orang sebagai karir yang sakral, yang juga merupakan hobiku. Publik ke publik, pribadi ke pribadi, karena kamu telah melakukan sesuatu, kamu harus dibayar, aku sangat jelas tentang perhitungannya, jadi berikan saja sebanyak itu. Kata Hesivan dengan serius. Untuk mengelola sekelompok pelaut, kamu tidak bisa mengabaikan saudara-saudaramu karena urusan pribadimu sendiri. Kalau tidak, siapa yang mau bekerja sama denganmu di masa depan? Baik, bos, nanti aku kirimkan tagihannya. Untungnya, setelah menutup telepon, Hesivan dengan murah hati menelepon Xiao Dao 50. Mulai hari ini, dia tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Nama pahlawan keyboard sekarang sangat berpengaruh di dunia, dan sedang berada di puncak kejayaannya. Hanya dalam beberapa hari, jumlah klik dan pemutaran videonya telah melampaui juta penayangan. Penggemarnya di Fox Sound melebihi 500 juta. Penggemar Battle B melebihi 300 juta. Penggemar Weibo melebihi 1000 juta. Penggemar di platform utama terus meroket. Semua jenis kerja sama bisnis disambut baik. Bahkan ada perusahaan besar yang ingin mengontraknya, menawarkan gaji tahunan selangit sebesar 3.000 juta. Karena dia bukan sekadar pembawa acara selebriti internet biasa, dia adalah pemimpin angkatan laut, dan memiliki sekelompok besar pejuang keyboard di bawah komandonya. Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk memengaruhi opini publik di internet. Dia dapat dengan mudah meretas siapapun dan merusak reputasinya, dan dia dapat menghasilkan banyak uang. Semakin tinggi level orang jahat, semakin tinggi pula bayarannya. Dia memiliki nilai ini. Tetapi Hesivan dengan tegas menolak. Dia memiliki ambisinya sendiri. Sekarang dia telah mendirikan studio pribadinya sendiri, dan akan segera mengubah studio tersebut menjadi perusahaan PR online. Dia ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan menjadi bosnya sendiri. Bahkan di masa depan, dia akan memasuki industri media. Saat itu, dia akan menjadi investor dan mengontrak banyak artis wanita, semuanya adalah wanita-wanita cantik papan atas. Para dewi yang sebelumnya meremehkannya akan bergantung padanya di masa depan, dan dia bisa bermain-main dengan mereka sepuas hatinya, menikmatinya.
Gambaran seperti itu sebelumnya hanya muncul dalam mimpi. Tapi sekarang, dengan naiknya gelombang kesuksesan, mimpi seperti itu tidak jauh dari kenyataan. Sudah dalam jangkauan. Dia hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Bos, Anda terlalu murah hati, adik saya pasti akan membuat Anda bingung. Xiao Dao dengan cepat mengirim pesan, tampak sedikit bersemangat. Oke, jangan jahat, kakak-kakakku sudah menderita beberapa hari ini, ajak mereka bersenang-senang. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Selama beberapa hari terakhir, kakak Xiao Yue telah menangani urusan perusahaan. Dia hampir gila. Tidak hanya Feitian Real Estate yang memiliki tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan dalam waktu lama, tetapi juga setelah merger dengan Dundee Group, Lin Ziluo menjadi pemilik toko dan harus bekerja sendiri. Semua bisnis dan proyek dari dua perusahaan real estate besar itu bergantung pada kakak Xiao Yue. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. 24 jam sehari, dia setidaknya punya 19 jam untuk mengurus urusan resmi. Makan dan mengurus bisnis. Pergi ke toilet untuk mengurus bisnis. Berendam di bak mandi untuk mengurus bisnis. Mengurus bisnis sambil tidur. Setelah peningkatan drastis yang dilakukannya, kedua perusahaan real estate besar itu akhirnya berada di jalur yang benar. Sebelum meluncurkan Feitian Real Estate, dia sangat santai. Pengembangan perusahaan hanya memikirkan ekspansi gila-gilaan dan menghamburkan uang, tetapi sekarang berbeda. Setelah lahan diperoleh, dia juga dengan tulus mendukung Chen Yuan. Wajar jika dia mulai mempersiapkan diri untuk menghasilkan uang bagi bosnya. Bos sangat mempercayainya, dan mempercayakan proyek besar perusahaan kepadanya, bagaimana mungkin dia mengecewakan bosnya lagi. Dia masih harus membayar kembali sejumlah besar 300 miliar. Proyek perusahaan belum menghasilkan keuntungan, dan masih dalam tahap pemborosan uang terus-menerus. Dia harus melakukan apapun untuk membuat proyek ini sukses. Jika tidak, dia tidak akan punya muka untuk bertemu Chen Yuan. Tuan Yue, apakah Anda memperhatikan berita hari ini? Saya tidak menyangka Master Catur Tiongkok ini, generasi orang-orang berbakat, menjadi orang seperti itu. Saya sangat menyukainya sebelumnya. Siapa sangka Chen Yuan adalah bajingan? Siapa yang Anda bicarakan? Yue Lingsuang langsung mengerutkan kening mendengar itu. Aura kuat seorang atasan langsung menyelimuti ruangan, membuat suasana di seluruh kantor menjadi dingin. Apakah nama Chen Yuan bisa kau sebut sembarangan, seorang asisten kecil? Ya, itu Chen Yuan, dia orang yang sangat populer di internet akhir-akhir ini. Coba kulihat. Kakak Xiao Yue mengambil ponsel asisten wanita itu. 10 menit kemudian, Yue Lingsuang langsung marah. Kau, seorang pengganggu kecil, berani menyebarkan rumor dan mencemarkan nama baik bos besar Feidun Capital, apakah kau takut tidak mau berurusan dengan siapapun? Xiaonan, segera beritahu Departemen Hukum dan minta mereka untuk membuat surat pengacara. He Sifan ini menyebarkan rumor palsu di internet dan menyebabkan kerugian reputasi yang besar bagi bos grup perusahaan kita. Dia harus membayar ganti rugi reputasi sebesar 100 miliar. Selain itu, media terkait yang menyebarkan rumor palsu ini, sebesar atau sekecil apapun, baik individu maupun perusahaan, saya menuntut agar semuanya dibawa ke pengadilan. Media publik manapun yang menyebarkan rumor palsu harus dihukum sesuai hukum. Petik 2. Kerugian reputasi bos besar perusahaan saya lebih dari puluhan miliar. Kata saudari Xiao Yue dengan tegas. Bab 438. Asisten Xiaonan sedikit bingung. He Sifan ini, kapan dia menjelekkan bos besar perusahaan kita? Bos besar perusahaan kita bukanlah sosok legendaris. Mata Xiaonan melebar, dan sebuah dugaan mengerikan tiba-tiba muncul di hatinya. Benar, bahkan jika aku tidak memberitahumu, aku yakin identitas bos besar perusahaan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Chen Yuan adalah bos besar perusahaan kita, dan dia adalah Tuan Yan. Boom! Suara Yue Lingsuang terdengar. Asisten wanita itu seperti disambar petir. Dia benar-benar terkejut. Siapa sangka bajingan abad ini, yang hampir dipukuli sampai mati di internet, ternyata adalah sosok legendaris. Presiden Yan. Terlalu mengejutkan. Sangat terkejut. Oh, karma. Tak disangka, selain berbakat dan tampan, Chen Yuan ini juga seorang pahlawan yang tak tertandingi. Tak heran dia memiliki begitu banyak bakat. Ternyata dia sendiri berasal dari keluarga kaya dan merupakan seorang pangeran sejati. Dulu, Yan selalu muncul di platform siaran langsung utama, dan entah berapa banyak pembawa acara wanita yang memberinya hadiah. Dia memang seorang playboy. Dia lahir di kalangan masyarakat kelas atas. Bukankah wajar jika sekelompok wanita cantik mendekatinya? Mengapa Anda memanfaatkan poin ini dan menjelek-jelekkan orang lain? Kepala sekolah uang berganti pacar setiap saat. Entah berapa banyak selebriti internet yang pernah Anda kencani, dan saya belum pernah melihat Anda bergosip tentang kepala sekolah uang. Apa status Tuan Smoke? Bisakah Anda mengajari saya?
Anda mengatakan Tuan Yan bermain catur palsu untuk mendapatkan hadiah. Apakah orang-orang kekurangan uang sebanyak itu? Total investasi dari dua perusahaan real estate saja telah melebihi 500 miliar. Dan itu belum termasuk item lainnya. Sebelumnya, saya pikir analisis He Sifan cukup masuk akal. Tetapi dengan menggabungkan identitas Chen Yuan dan Tuan Yan, apa yang Anda katakan sama sekali tidak masuk akal. Itu semua hanya rumor dan fitnah. Baiklah, Tuan Yue, saya akan menghubungi Departemen Hukum. Asisten wanita itu segera bangkit dan meninggalkan kantor. Masalah ini berkaitan dengan reputasi bos besar, ini bukan masalah kecil. Harus ditanggapi dengan serius. Pada saat yang sama, tepat ketika Feidun Capital hendak melancarkan aksi. Di dalam kelompok Avengers, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Gao Xuanyin dan lainnya sepertinya sedang berdiskusi panas karena Chen Yuan diretas. Si pengganggu bernama He Sifan ini mengatakan bahwa Chen Yuan adalah bajingan. Yah, aku tidak menyangkalnya, pria ini memang agak bajingan, menghambur-hamburkan uang di mana-mana, dan murah hati kepada setiap gadis, aku bahkan tidak tahu dia seperti apa. Siapa yang dia sukai, atau semua orang? Dia seperti AC sentral, pokoknya, aku benci laki-laki seperti itu. Tapi ada satu hal yang aku tahu betul, dengan kepribadian Chen Yuan yang arogan, dia mungkin tidak akan bermain pura-pura. Dan Chen Yuan menamparkan Wan Xiaoxing di wajah. Aku sangat jelas tentang sebab dan akibatnya. Wanita ini, Wan Xiaoxing, berbicara agak belak-belakan, dan dia sangat pemalu. Dia suka mengejek orang lain karena dianggap kampungan atau feminis palsu. Di tempat kejadian, Wan Xiaoxing berbicara kasar kepada Wang Mengmeng dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Karena kejadian ini, Chen Yuan memukulnya. Jika kau tanya aku, wanita ini pantas mendapatkannya. Meskipun aku seorang perempuan, aku tidak bisa melihatnya. Terbiasa dengan wanita seperti ini. Keluargaku sudah terlilit hutang besar, dan aku masih memikirkan tentang menjadi menantu kaya. Aku sama sekali tidak bekerja keras, aku tidak bekerja, aku hanya mengandalkan pria untuk menafkahiku, dan aku meremehkan ini dan itu. Aku repot. Qian Mengmeng mengeluh dengan liar di grup. Meskipun dalam hatinya, kekaguman dan rasa sukanya pada Chen Yuan telah meningkat hingga tingkat menjilat anjing. Tapi mulutnya keras. Saat berbicara di grup, setiap kali dia berbicara, dia harus mengambil inisiatif untuk mengesampingkan hubungannya dengan Chen Yuan. Seolah-olah dia ingin membuktikan kepada seseorang bahwa dia sama sekali tidak menyukai tipe pria seperti Chen Yuan. Dia tipikal orang yang bermuka dua. Mengmeng benar. Aku juga mengerti kejadian ini. Kejadian di mana Chen Yuan menamparkan Wan Xiaoxing di wajah terjadi di acara resmi Big Chat TV. Video itu jelas diedit dengan sengaja. Zhao Yuqi juga berbicara. Jadi begitu, Yuki, bisakah kamu menemukan video pengawasan sore itu? Selain itu, menurutku akan lebih baik mengundang Wan Xiaoxing sendiri untuk mengklarifikasi secara langsung. Xiao Ruoyu menyarankan. Tapi maukah wanita bernama Wan Xiaoxing ini keluar dan memberikan klarifikasi? Tanya Qian Mengmeng. Masalah ini tidak sulit untuk diselesaikan. Wan Xiaoxing adalah pacar Bai Qilin. Kakakku sering bergaul dengan kelompok orang ini. Aku akan meminta kakakku untuk membicarakannya. Masalah ini berkaitan dengan reputasi Presiden Yan. Kurasa Bai Qilin harus menanggapinya dengan serius. Gao Xuanyin, yang selama ini diam, akhirnya mulai berbicara. Baiklah, mari kita lakukan ini. He Sifan ini telah menimbulkan dampak yang terlalu buruk. Haruskah kita mengiriminya surat peringatan dari pengacara? Kurasa itu mungkin. Bagaimanapun juga, Chen Yuan adalah investor dan bos besar perusahaan kita. Jika reputasinya dicemarkan secara sembarangan, itu akan berdampak negatif serius pada citra perusahaan. Kerugian nilainya tak terukur. Dia harus dituntut. Pencemaran nama baik Sifan, dan menuntut ganti rugi atas kerugian reputasi dan kerusakan mental, jawab Zhao Yuqi. Kalau begitu mari kita saling menuntut secara terpisah, lagi pula kita mewakili perusahaan yang berbeda. Segalanya diputuskan dengan gembira. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Tuan He, Raja Keyboard yang sombong, secara resmi mendirikan perusahaannya sendiri di Financial Street. Perusahaan itu bernama Siake Media Co., Ltd. Perusahaan ini menyewa seluruh lantai gedung perkantoran di pusat bisnis. Dia juga mengundang banyak wartawan, blogger video pendek, selebriti internet cantik, dan penggemar untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita untuk pendirian perusahaannya. Sebenarnya, terakhir kali dia mengkritik bintang besar Fang Jingyan dengan pedangnya dan mengungkap aturan tak tertulis dari Lord Tiger, dia sudah menjadi terkenal dalam satu pertarungan. Bisnis studionya mulai berkembang dan menghasilkan banyak uang baginya. Sekarang dia menghancurkan Chen Yuan, reputasinya meroket lagi, dan kerjasama bisnisnya pun semakin erat. Tentu saja, dia ingin mengambil langkah yang lebih besar. Hari ini, Tuan He tampak bersemangat.
Awalnya, dia berpikir bahwa setidaknya akan membutuhkan beberapa tahun, bahkan 10 tahun, baginya untuk mencapai apa yang dia capai hari ini. Dia tidak menyangka akan menjadi terkenal secepat ini. Hidup memang seperti ini. Begitu naik, rasanya seperti terbang. Selamat Tuan He, saya tidak menyangka Anda memiliki prestasi luar biasa di usia yang begitu muda. Anda benar-benar luar biasa. Tuan He, saya penggemar Anda, saya ingin tahu apakah saya bisa menambahkan akun WeChat Anda. Seorang wanita cantik berkulit putih dengan pinggang ramping dan kaki panjang datang dan berkata dengan proaktif. Oke. He Sifan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Akhirnya, seorang wanita cantik berinisiatif menambahkan dia di WeChat. Hahaha. Benar saja, pria sukses itu berbeda. Sebelum kamu sukses, kamu tidak akan pernah tahu betapa aktifnya para wanita cantik ini. Malam ini, mungkin. Tuan He, bos grup kami, bersedia menawarkan Anda gaji tahunan sebesar 5.000 juta yuan dan menjual persen saham grup. Beliau dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dan menggabungkan perusahaan Anda. Apakah Anda benar-benar memikirkannya lagi? Jika memulai perusahaan sendiri sangat berisiko. Maaf, saya masih lebih menyukai kebebasan, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Tuan Long. Jawab He Sifan dengan angkuh. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang datang ke kantor He Sifan. Orang-orang yang memberi selamat kepadanya hampir memenuhi seluruh gedung kantor. Suasananya sangat meriah. Sepotong kegembiraan. Tepat pada saat ini, beberapa pengacara dengan tas kerja tiba-tiba muncul di pintu. Pengacara Liu, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda bergabung dengan Departemen Hukum Feidun Capital? Ini grup besar. Saya di sini untuk mengirim surat rekomendasi kepada Tuan He Sifan. Kebetulan sekali, saya juga. Bab 439. Seoul memang sebesar itu. Umumnya pengacara terkenal, semua orang pada dasarnya saling kenal. Mungkin pernah ada kasus hukum sebelumnya. Hari ini sangat disayangkan. Pengacara terkenal dari beberapa firma hukum besar semuanya datang bersamaan. He Sifan ini terlalu keterlaluan, kan? Berapa banyak orang yang dia sakiti? Saat itu, upacara pemotongan pita resmi dimulai. Di tengah tawa, He Sifan berfoto bersama dengan lebih dari selusin orang dari perusahaan, serta sekelompok tamu dan teman. Selamat Tuan He, semoga sukses. Selamat kepada manajer umum atas bisnis dan karir yang makmur. Tuan He hebat, sang ksatria hebat. Mulai hari ini, Siaka Media resmi didirikan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan cinta semua orang. Sebenarnya, saya hanyalah seorang mahasiswa biasa. Semua ini berkat keberuntungan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua, saudara laki-laki, dan mitra saya, serta terima kasih kepada begitu banyak pendukung online. Saya berjanji bahwa di hari-hari mendatang, saya akan memimpin Siaka Media untuk menghadirkan konten yang lebih positif dan mengungkap lebih banyak wajah palsu. Apapun kesulitan dan rintangan yang saya hadapi, saya akan maju dengan berani dan mengatasi rintangan tersebut, karena saya percaya bahwa keadilan ada di dalam hati manusia, dan banyak tindakan yang tidak benar akan menyebabkan kehancuran diri sendiri. He Sifan memegang mikrofon. Di depan sekelompok tamu, serta wartawan dan media, serangkaian pidato disampaikan. Ada seorang wanita cantik berkaki panjang di sebelah kirinya, dan seorang wanita cantik berkaki panjang lainnya di sebelah kanannya. Kedua wanita cantik itu menatapnya. Hal itu membuat tubuh He Sifan terasa ringan. Rasanya seperti hidupnya telah mencapai puncaknya. Baru saja, sebuah suara sumbang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Halo, Bapak He Sifan, saya Ma Guoqiang dari kantor hukum Kuanjing, Anda bisa memanggil saya pengacara Ma. Atas nama grup film dan televisi Suanyin, saya akan mengajukan pengaduan serius terhadap Anda atas pernyataan palsu Anda di internet. Karena fitnah Anda, hal itu telah menyebabkan dampak yang sangat buruk pada grup perusahaan kami, menyebabkan reputasi bos besar grup tercoreng, dan perusahaan juga mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, perusahaan kami mengajukan 3 persyaratan. Pertama, meminta Bapak He untuk memberikan kompensasi sebesar 1 juta yuan atas kerugian reputasi dan kerusakan mental. Kedua, Bapak He harus segera menarik pernyataan palsu yang diposting secara online. Petik 2. Ketiga, hadapi media publik, akui kesalahan Anda, dan sampaikan pernyataan permintaan maaf yang tulus kepada klien saya. Ini surat pengacara saya. Jika Tuan He tidak setuju dengan permohonan di atas, maka kita harus bertemu di pengadilan. Pengacara mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dan membawa tas kerja. Dia mengeluarkan surat pengacara dari tas kerjanya dan menyerahkannya. He Sifan sedikit bingung. Kapan dia menyinggung bos grup film dan televisi Suanyin? Pengacara Ma, apakah ada kesalahpahaman? Terakhir kali saya bekerja untuk grup film dan televisi Suanyin. Saya juga mengenal Tuan Yang Si Chen dari Suanyin Film dan Televisi. Tidak ada kesalahpahaman.
Saya di sini untuk mengirimkan surat pengacara. Tuan He, saya sarankan Anda menyewa pengacara. Mari kita selesaikan gugatan ini dengan cara yang jujur, atau minta maaf dan bayar ganti rugi. Anda hanya punya dua pilihan ini, tapi saya bisa katakan dengan jelas, peluangnya sangat kecil. He Sifan masih belum berbicara. Seorang pengacara lain dengan setelan jas dan sepatu kulit menyelinap keluar dari kerumunan. Halo, Tuan He, saya Jin Zhongzhao dari firma hukum Taihe. Anda bisa memanggil saya pengacara Jin, atas nama Big Chat TV. Saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda atas pernyataan palsu Anda di internet. Karena fitnah Anda, hal itu telah menyebabkan dampak yang sangat buruk pada grup perusahaan kami, menyebabkan reputasi bos grup dilanggar dan perusahaan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, klien saya mengajukan 3 persyaratan. Pertama, meminta Tuan He untuk memberikan kompensasi sebesar 2 juta yuan atas kerugian reputasi dan kerusakan mental. Kedua, Tuan He harus segera menarik pernyataan palsu yang diposting online. Ketiga, menghadapi media publik, mengakui kesalahan Anda, dan dengan tulus mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada klien saya. Ini surat pengacara saya. Jika Tuan He tidak setuju dengan permohonan di atas, kita akan bertemu di pengadilan. Otak He Sifan agak sombong. Masalah grup film dan televisi Suanyin belum dijelaskan dengan jelas, mengapa ada TV kucing besar lainnya. Apa yang kalian lakukan? Tuan He, saya pengacara Wu dari firma hukum Zongting. Saya tidak akan mengulangi apa yang telah dikatakan pengacara Jin dan pengacara Ma. Saya mewakili grup farmasi Ruoyuan. Ini surat kuasa saya. Tuan He, saya pengacara Zeng, dan ini surat kuasa saya gelombang-gelombang. Tuan He, saya Liu Jincheng. Anda bisa memanggil saya pengacara Liu. Saya dari Departemen Hukum Feidun Capital. Karena desas-desus dan fitnah Anda, grup kami telah mengalami kerugian reputasi yang sangat besar. Feidun Capital mengharuskan Anda untuk membayar 100 miliar yuan sebagai kompensasi atas kerugian reputasi tersebut. Untuk menebus dampak buruk yang telah kau timbulkan pada citra perusahaanku, lupakan saja, aku tahu kau tidak mampu, mari kita bertemu di pengadilan. Bingung di mana-mana. Mata semua orang terbelalak. Pada upacara pemotongan pita untuk pendirian kantor pusat He, 5 pengacara tiba-tiba muncul. Perusahaan-perusahaan di belakang mereka lebih kuat dari satu sama lain. Terutama Feidun Capital yang terakhir, bukankah Nima ini perusahaan setelah merger Feitian Real Estate dan Dundee Group? Kudengar perusahaan ini memiliki latar belakang yang menakutkan dan kekuatan yang tak terukur. Belum lagi hubungan politik yang rumit di pihak yang salah. Total investasi Feidun Capital dalam perencanaan proyek kota film dan televisi saja telah melebihi 500 miliar. Apa kau bercanda? He Sifan, palu macam apa yang kau gunakan? Apakah kau mampu menyinggung Feidun Capital? Apalagi Feidun Capital, tak satu pun perusahaan di atas yang mampu menyinggungmu. Petrokimia, kaku. Para hadirin terkejut. Apa yang telah kulakukan, apa yang kulakukan? Aku tidak tahu apa yang kulakukan, bagaimana aku bisa menyinggung orang-orang besar ini? Benarkah kau benar-benar membutuhkan begitu banyak uang untuk menemaniku? Kau menggali dan menjual 18 generasi leluhurku, dan aku tidak punya uang sebanyak itu. Salah. He Sifan tiba-tiba tenang. Orang-orang berjas dan bersepatu kulit ini tampak seperti anjing, bukankah mereka sekelompok pembohong? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kelompok perusahaan besar yang menargetkan orang kecil seperti dia? Pasti pembohong. Kau pikir kau bisa menakutiku seperti ini? Keluarkan SIM pengacaramu dan lihatlah. Kelima pengacara itu mengeluarkan SIM mereka secara serentak. Aku kenal pengacara Liu. Dia adalah pengacara terkenal di Seoul. Dia memiliki gelar Master Hukum dari Universitas Tsinghua. Dia adalah salah satu pengacara terbaik di seluruh provinsi Hubei. Tidak, bukankah bos di balik Feidun Capital adalah Tuan Yan? Kapan He Sifan menyinggung Tuan Yan? Sial. Mungkinkah? Semua orang membeku serentak. Sekelompok reporter dan media juga menjadi bersemangat seperti hiu yang mencium bau darah. Keyboardman beberapa hari yang lalu tidak membenci siapapun, dia hanya membenci satu orang. Bab 440. Terlalu berlebihan. Bajingan abad ini, yang saat ini dikritik oleh seluruh jaringan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik arah, sebenarnya memiliki identitas yang begitu kuat. Jika Chen Yuan adalah Tuan Yan, maka Yan selalu melakukan hal-hal seperti itu, apakah Anda perlu mengajarinya? Yan Zong hanya menggoda perempuan dan bermain-main, apakah Anda punya pendapat? Apakah Anda iri? Selain itu, perusahaan-perusahaan merek besar yang mengatakan mereka ingin memblokir Tobaco dan menolak untuk bekerja sama dengan Tobaco. Apakah Anda masih ingin meminta Tuan Yan untuk berbicara mewakili Anda? Apakah Anda berpikir untuk kentut? Apakah Yan selalu kekurangan biaya endorsement Anda? Percaya atau tidak, orang-orang membeli merek Anda dalam hitungan menit. Semua orang tidak mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri,
berpura-pura agresif di depan Tuan Yan. Apakah mereka memenuhi syarat? Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Chen Yuan, si Diaoxi ini, aku sudah mengenalnya selama 3 tahun penuh. Dia penjilat. Aku pernah melihatnya berlutut di depan Lin Sutong dengan penampilan yang hina. Dia sama sekali tidak punya harga diri. Dia juga pernah menjadi kurir, bekerja sebagai pelayan, dan bahkan aku pernah mengajukan subsidi siswa miskin di sekolah. Dia brengsek, bagaimana mungkin dia perokok? Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya. He Sifan tiba-tiba mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Justru karena dia pernah melihat penampilan Chen Yuan yang hina itulah dia selalu berpikir bahwa Chen Yuan adalah penjahat. Dia tidak akan pernah mengaitkan Chen Yuan dengan orang kaya seperti Tuan Yan. Namun kenyataan lebih dilebih-lebihkan daripada fiksi. Chen Yuan, yang penjilat, benar-benar perokok. Apakah kau masokis? Dia jelas seorang pemuda kaya dari keluarga Chaebol, tetapi dia ingin menyamar sebagai orang miskin yang brengsek. Masih menjilat wanita matre selama 3 tahun penuh seperti anjing penjilat. Apakah kamu sakit jiwa? Pak He, saya masih ada urusan hari ini, jadi saya tidak akan menghadiri upacara peresmian perusahaan Anda, jadi saya pamit. Seorang selebriti internet cantik yang pernah berselisih dengan He Sifan sebelumnya langsung berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Aku takut jika aku terlalu dekat dengan pria keyboard itu, aku akan disalahpahami. Pak He, ayo kita pergi juga. Bos Jiang, kerja sama bisnis yang Anda sebutkan tadi. Tuan He, saya rasa perusahaan kita perlu mempertimbangkan kembali. Lagi pula, kita belum resmi menandatangani kontrak. Ini hanya kesepakatan lisan. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Bos Huang, Anda. Tuan Lu, apakah Anda juga ingin pergi? Sebenarnya, saya bisa mempertimbangkan rencana yang diajukan Tuan Long sebelumnya. Tuan Lu, dengarkan saya, ikuti saja proposal Anda sebelumnya, saya bisa bergabung dengan 3.000 juta yuan. 1.000 juta, 1.000 juta, saya bersedia menandatangani. Tuan He, apakah Anda tidak mengerti saat ini dan saat itu? Jika Anda benar-benar menyebabkan kerugian reputasi yang besar bagi Tuan Yan, dan Anda dicurigai melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan rumor palsu, pengadilan kemungkinan akan menjatuhkan hukuman kepada Anda, dan Anda akan menghadapi hal terpenting yaitu ganti rugi yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda tidak mampu menanggung sebanyak itu, 1/10-nya saja sudah cukup untuk membuat Anda bangkrut, dan Anda tidak akan mampu membayar hutang ini dalam 50 tahun ke depan. Benar-benar tidak banyak. Dan pihak lain menyewa begitu banyak pengacara, apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan gugatan ini? Masalah hari ini akan segera menyebar, begitu kejahatan pencemaran nama baik Anda terbukti, Anda akan hancur dan tidak berharga. Mundur selangkah, bahkan jika Anda beruntung dan secara tidak sengaja memenangkan gugatan. Sama halnya, tidak ada yang akan bekerja sama dengan Anda, karena Anda telah menyinggung Tuan Yan. Apakah Anda tahu seperti apa Yan Zong di Seoul? Apakah Anda tahu seberapa kuat karismanya? Di kalangan generasi kedua di Seoul, setengah dari orang-orang mengikuti kepemimpinannya. Apakah Anda tahu Tang Corporation? Dulu luar biasa. Sekarang dingin sekali. Itu karena putra kedua keluarga Tang menyinggung Tuan Tembakau, yang menyebabkan aset grup menyusut tajam, saham anjlok, dan hanya sedikit perusahaan yang mau bekerja sama dengan keluarga Tang dalam hal bisnis. Sebuah grup bernilai puluhan miliar sedang mengalami masa sulit seperti ini, kau pikir kau siapa? Kata Tuan Lu dengan wajah mengejek. Ia merasa gelap sejenak. Untungnya, He Sifan belum menandatangani kontrak sebelumnya, kalau tidak ia akan benar-benar menderita kehilangan banyak darah. Membuatmu begitu ambisius dan ingin menjadi bos sendiri. Apakah kenyataan telah mengajarkanmu bagaimana menjadi seorang pria? Perusahaan baru dibuka kurang dari sehari, dan kau sudah dingin. Kau orang yang sangat sial, apakah kau dirasuki roh jahat? Menghadapi Tuan Lu, ada juga sekelompok tamu dengan tatapan dingin. Hati He Sifan terasa dingin. Tiba-tiba ia merasa ditinggalkan oleh dunia. Tuan He, saya di sini untuk mengundurkan diri dari Anda. Aku ingin tahu apakah kau bisa melunasi gajiku bulan lalu. Xiao Du, kau. He Sifan benar-benar tidak menyangka bahwa dia juga seorang karyawan perusahaan pada saat kritis seperti ini. Bukannya kau tidak datang untuk menghibur bos. Malah, dia datang dan menebusnya. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Bagaimana dengan tidak takut akan kesulitan dan rintangan? Bagaimana dengan orang yang setuju untuk mengatasi semua kesulitan? Tidakkah kalian semua bisa berbagi suka dan duka? Sekelompok penjahat. Tuan He, sebaiknya Anda pergi ke pengadilan saat ini. Baru saja, Tuan Li, Tuan Zhou, Tuan Pang, dan Tuan Ni semuanya mengatakan bahwa mereka akan membatalkan kerja sama bisnis dengan perusahaan kami. Jika Anda kalah dalam gugatan dan kartu bank Anda diblokir, rumah Anda juga disita, bukankah Anda tidak akan mampu membayar upah Anda saat itu? Anda akan bangkrut juga, jadi Anda tidak berutang uang kepada kami para buruh, bukan? Saya.
He Sifan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa berkata-kata. Mimpinya tidak mewakili mimpi orang lain. Mereka adalah pekerja paruh waktu dan bekerja dengan upah. Jika kau membicarakan mimpimu denganku, apakah ada yang salah denganmu? Jika kau benar-benar ambisius, mengapa kau tidak membayar lebih? Percuma saja membicarakan semua ini. Suasana perusahaan tadi penuh tawa dan canda, tapi sekarang tehnya langsung dingin. Gedung perkantoran komersial ini sudah disewa selama setengah tahun, dan sewa bulanannya 30 yuan. Perusahaan saya bangkrut di hari pertama bisnis saya. Kepada siapa saya bisa meminta penjelasan? Memikirkan hal ini, He Sifan menjadi cemas, tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 2 jam berlalu. Sebuah berita gosip yang menyebabkan sensasi di seluruh internet tiba-tiba muncul. Memicu diskusi panas di antara banyak netizen. Sudah dengar? Chen Yuan, si bajingan yang dulu dicemooh di internet, ternyata adalah Yan Bos yang legendaris. Benarkah, caebol mana Chen Yuan itu? Aku sangat terkejut. Tuan Yan terlalu muda, terlalu kaya, dan sangat tampan, berbakat, dan sempurna. Dia adalah dewa laki-lakiku. Bukankah kau bilang dia bajingan? Kau juga bilang kau membencinya. Kenapa sekarang kau menganggapnya dewa lagi? Apa yang kau tahu? Aku hanya menyukai bajingan. Dia kaya, tampan, dan berbakat. Aku rela dipukul oleh bajingan seperti itu. Kapan Tuan Yan akan memulai siaran langsungnya? Aku ingin memberinya hadiah, dan aku hanya ingin mendengar Tuan Yan berkata, besi tua 666. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.